Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi atau BPI Indonesia bernama Danantara pada 24 Februari mendatang. Danantara disebut-sebut akan mengelola aset senilai 14.611 triliun rupiah. Prabowo meminta ormas keagamaan dan Presiden RI sebelum dirinya, seperti Jokowi, menjadi pengawas Danantara. Simak informasi selengkapnya di Poi hari ini. Saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Pernyataan Prabowo soal pengawas Danantara ini menuai kontroversi. Banyak warganet yang jadi mempertanyakan dan meragukan pembentukan BPI Danantara ini. Khawatir jika pengelola Danantara diisi orang-orang yang tidak profesional di bidangnya, maka aset ribuan triliun tersebut tak bisa dikelola dengan baik dan membuat Indonesia merugi. Diketahui aset yang akan dikelola Danantara disebut-sebut mencapai 14.000 triliun rupiah. Tujuan dibentuknya BPI Danantara yaitu untuk menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan fokus pada investasi non-APBN. Presiden Prabowo menjelaskan lebih lengkap terkait makna Danantara dan tujuan dibentuknya BPI Danantara. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. Dilansir dari indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Pertanyaannya, apa dasar hukum pembentukan Danantara? Pembentukan Danantara disebut sebagai langkah nyata dalam merealisasikan amanat yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU ini disahkan DPR pada 4 Februari lalu dan mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Pembentukan Danantara juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 142/P tahun 2024 yang menetapkan Mulyaman Darmansyah Haddad sebagai Kepala Danantara dan Kaharudin Djenot Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala BPI Danantara. Keduanya diketahui sudah dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024 di Istana Negara. Pertanyaannya, siapakah yang seharusnya mengelola dan mengawasi Danantara? Strategi apa yang bisa diterapkan agar investasi Danantara ini tidak loss? Jadi yang pertama seperti ini Mbak, bahwa memang kalau kita lihat tujuan dari Danantara
itu memang bagus ya, bahwa mereka ingin meleverage gitu kan, mengembangkan aset-aset BUMN yang selama ini memang tidak optimal, sekarang mau dioptimalkan gitu kan. Asetnya ini kan besar sekali gitu kan. Nah, ini mereka mau dioptimalkan, kemudian bisa digunakan untuk berbagai pembangunan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Nah, kita masih melihat sebenarnya kontribusi investasi BUMN di dalam negeri itu masih relatif kecil. Jadi, kita harap sebenarnya ada eskalasi dari investasi yang dilakukan oleh BUMN dengan adanya Danantara. Nah, implementasinya juga harus baik ketika tujuannya sudah bagus gitu kan. Implementasi ini bisa dilakukan dengan baik asalkan ada orang-orang yang profesional yang dia duduk di kursi pimpinan tertinggi Danantara. Seperti untuk kepala Danantara itu sendiri, dari kepala pembina maupun juga dari kepala pengawasnya. Ini adalah orang-orang yang ditunjuk secara profesional agar proyek-proyek yang dilakukan oleh Danantara itu memang proyek-proyek yang dia satu bisa mendatangkan keuntungan, kedua juga menjadi agen pembangunan ekonomi nasional. Jadi ini harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, bukan orang-orang titipan partai maupun titipan pribadi yang saya rasa ini bisa merusak implementasi dari Danantara itu sendiri. Makanya kita sampaikan bahwa penunjukan pimpinan di Danantara itu harus berdasarkan profesionalitas, bukan kedekatan partai politik maupun kedekatan pribadi. Strategi apa sih Mas yang bisa mungkin disarankan dari para ekonom kepada BPI Danantara ini supaya tadi Indonesia tidak loss atau merugi, soalnya kan itu asetnya besar sekali ya Mas ya yang dikelola baik. Ya, yang pertama seperti ini Mbak. Kita mendukung bahwa Danantara ini bisa menjadi game changer untuk peningkatan investasi BUMN di tingkat nasional. Nah, tapi kita juga berharap adanya Danantara ini tidak bergantung pada uang dari pemerintah. Pertama seperti itu. Makanya ketika kemarin ada suntikan dana APBN ke Danantara, kita juga tidak setuju dengan hal itu. Karena pada prinsipnya Danantara ini harus bisa mandiri, harus bisa dia menghasilkan modal awal sendiri dari dana kelola yang ada di BUMN. Nah, yang kedua adalah kita harapkan dengan aset yang jumlahnya 14.000, sekarang baru 9.000 yang dikelola ya. Tapi ini akan berpotensi meningkat sampai 14.000. Artinya ini bisa menjadi daya tarik untuk sektor swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing, untuk bisa in charge terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh BUMN dengan pengawasan Danantara. Nah, inilah yang saya sebutkan, kuncinya di situ, bahwa ini Danantara harus bisa menjadi penarik utama dari investor, baik itu asing maupun domestik, yang ingin berkecimpung atau berkontribusi langsung terhadap pembangunan proyek-proyek yang dilakukan oleh BUMN melalui Danantara. Nah, inilah yang saya harapkan dari Danantara, agar Danantara ini tidak menjadi pemain tunggal untuk pembangunan ekonomi nasional. Kita masih berharap sebenarnya ini hanya pemancing saja untuk investor-investor luar itu bisa masuk ke dalam Indonesia gitu kan. Nah, sama seperti holding-holding yang besar di sana, bahwa holding ini mengelola BUMN negara-negara yang masing-masing, terus kemudian mereka tetap mengincar masuknya investasi asing untuk bisa incas dalam pembangunan ekonomi di negara tersebut. Kita harapkan ini yang dilakukan oleh Danantara, bukan Danantara ini hanya menodong uang dari APBN yang ketika itu dilakukan, pasti yang terjadi adalah Danantara akan menjadi beban baru bagi APBN kita. Makanya kita harapkan bahwa Danantara ini bisa mandiri, bisa menghasilkan modal awal dari dana yang dikelola oleh BUMN sekarang ini. Makanya ini kita dorong bahwa Danantara itu bisa profesional. Ketika dia profesional, maka tidak ada kepentingan politik,
sehingga implementasi dari Danantara bisa lebih baik lagi. Mungkin agak kering risdat juga jika Danantara tidak dikelola dengan baik. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memikirkan resikonya